jangan nanti aku pingsan siapa yang apa kabar untuk hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita lanjut di videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu biar saya semangat buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Seperti yang di judul, kita akan buang darah kotornya suami. Nah, di sini bahannya ada infuset, ada tali rafia, ada Hipafix, ada kapas alkohol, dan ada tempat untuk pembuangan darah kotornya. Oh iya, saya mau kasih tahu, untuk tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Jadi yang bukan tenaga medis jangan dicoba ya, dan jangan ditiru. Ini kita sementara ikat dan sudah selesai. Setelah itu kita suruh untuk kepal tangannya supaya venanya itu bisa timbul dengan baik dan kita bisa melihat dan bisa meraba. Sekarang kita atur infusetnya. Nah, ini infusetnya saya pakai infuset yang untuk pasang infus biasa ya, bukan yang untuk donor darah. Jadi ini hanya infuset biasa. Jadi dan jarumnya pun jarum yang kecil. Nah, kita ukur. Setelah kita ukur, kita pasang itu Hipafixnya ya, supaya setelah kita masukkan jarumnya kita bisa tempel Hipafix dan dia bisa menahan jarum itu supaya tidak tercabut. Nah, sekarang kita atur pembuangannya ya. Nah, pembuangannya itu kita lapis 2 juga ya, supaya misalkan plastik yang satu itu bocor, masih ada plastik yang kedua begitu, jadi dia tidak tembus ya. Nah, itu kita sementara atur. Sekarang kita akan pasang. Lihat Pak suami ketakutan, dia agak ngeri-ngeri sedap begitu. Tapi setelah itu pasang gaya yang cool lagi ya, makanya itu melihat sok-sokan gak merasa takut padahal tadi ketakutan. Cowok mah gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan di selang infusnya itu sudah mulai keluar darah tapi lama turunnya. Makanya saya selalu lihat selangnya ya, itu keluar atau enggak, terkeluar atau enggak. Ternyata darahnya itu kental dan hitam. Jadi ya beruntunglah bisa buang darah kotornya untuk hari ini. Nah, saya singkat ceritanya mau ngasih tahu, sebenarnya sebelum kami buang darah itu kami sudah coba ke PMI yang ada di sini. Jadi kami sudah ke sana. Nah, pertama ke sana suami itu yang dicek darah. Kemudian saya bilang ya sudah, saya mau ikut juga untuk cek darah. Nah, setelah tahu hasilnya ternyata yang normal itu saya. Jadi suami saya itu ndak bisa diambil darah. Kemudian petugasnya bicara lagi, dia bilang kami butuh golongan darah. Karena di rumah sakit itu sekarang lagi perlu 1 kantong. Dan saya jawab sama petugasnya, kebetulan golongan darah saya O, jadi saya mau donor darah, jadi ambil saja nggak apa-apa. Setelah itu saya tanya juga suami saya gimana. Jadi jawaban petugasnya itu lebih baik buang darah saja, karena takutnya kalau tidak dikeluarkan darahnya nanti akan menyebabkan jantung atau serangan jantung atau stroke dan lainnya karena HB-nya tinggi. Setelah itu selesai sambil diambil darah, nah saya inisiatif untuk beli peralatan infus di apotek. Nah, setelah saya beli kemudian pulang itu saya coba untuk buang darah yang pertama. Nah, buang darah yang pertama itu keluar hanya sekitar 3 atau 5 cc, sedikit sekali karena saking kentalnya.
Nah, kemudian saya stop dong. Setelah di stop itu minggu depannya lagi baru saya ambil yang kedua, itu baru banyak ya, hampir sekitar 50 cc. Nah sekarang ini sudah yang kedua, ini juga sudah sekitar 50 cc ya, jadi totalnya mungkin sekitar 105 cc seperti itu. Dan puji Tuhannya, setelah pengambilan ini, setelah kami buang darah, dia sudah mulai agak enakan dan jerawat-jerawatnya itu sudah mulai berkurang. Jadi sekarang kita masih sementara proses untuk pengeluarannya. Nanti kalau kalian bertanya, lo kapan berhentinya, kapan ininya. Nah, ini akan berhenti sendiri. Jadi kalau sudah berhenti, kita akan cabut. Jarum yang dipakai ini jarum kecil dan beda dengan jarum donor darah. Nanti dia akan otomatis berhenti sendiri gitu. Coba lihat mukanya, itu sangat-sangat pasrah dibuat istrinya ini. Nah sekarang sudah selesai, kita akan cabut ya. Ini cabutnya itu menurut saya sama sekali tidak sakit. Jadi kalau bilang ini sakit dan lain sebagiannya mungkin beda-beda orangnya. Nah itu sudah selesai saya cabut. Oke, selesai satu perkara. Nah ini kita angkat-angkat dulu supaya darahnya itu turun ke bawah ya. Dan oh iya, kalau bertanya darahnya kemana, nah darahnya itu saya buang ke kloset. Setelah itu saya siram bersih dan plastiknya itu saya cuci ya, jadi pakai sabun supaya kita tidak membuat orang lain terkontaminasi dengan darah yang kita buang ini ya, seperti itu. Jadi tetap menjaga orang lain supaya dia tetap baik-baik saja. Begitu. Nah lihat ini, Berapa cc? darah yang kita ambil yang berhenti sendiri mungkin sekitar 50 cc, kurang lebih seperti itu ya, 50 cc. Nah coba lihat, Donor itu berapa? sebentar saya dekatkan ya supaya kalian bisa 50 cc. melihatnya. Berarti masih berapa kali lagi? 5 kali lagi. Nah itu sekitar tadi seperti yang saya bilang, kurang lebih 50 cc. Demikian video ini, terima kasih dan jaga kesehatan.